Oke, balik lagi on air spesial Ramadan dan tentunya ini menjelang akhir-akhir ya. Ya, kita akan membahas terkait beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi yang sering kita lakukan di bulan Di bulan Syawal. Syawal ya. Tadi sebelum break ya mengenai takbiran ya. Takbiran sudah kita bahas tadi. Dan sekarang mungkin kita akan sedikit membahas Ustaz, ya, berkaitan dengan zakat fitrah. Oke. Ya, banyak di masyarakat Ustaz, Iya. yang berpikir bahwasannya kalau sudah masuk satu Syawal Atau sudah takbiran lah gitu dan ya. takbiran itu udah nggak bisa lagi untuk Bayar bayar zakat gitu. fitrah. Dan juga banyak masjid-masjid sudah menutup ya, tidak menerima lagi ya, zakat fitrah. Barangkali masjid menutup layanan penerimaan zakat fitrah untuk disalurkan karena mereka mungkin minus metode barangkali kalau saya bilang ya. Jadi kurang pandai saja dalam mengelola. Jadi sepatutnya mungkin kita bisa mengusulkan kepada pihak-pihak yang berwenang, berilah edukasi kepada masjid-masjid yang ada, bukan dalam hal pembagian dan penyaluran zakat saja, tapi dalam hal masalah imam, ya, pengelolaan masjid. Apalagi di lingkungan kita ini sangat perlu semacam penyuluhan, bimbingan terhadap para nazir masjid. Tapi kembali kepada masalah zakat ini, memang yang menyedihkan itu adalah sebagian kaum muslimin barangkali di malam Idul Fitri itu lalai menunaikan zakat fitrahnya. Satu. Kemudian penyimpangan yang terjadi juga di dalam pembayaran zakat fitrah ini tidak dilaksanakan seperti yang diperintahkan di dalam syariat, ya kan? Baik dalam bentuk yang diberikan ataupun dalam hal penyalurannya. Nah, seperti itu. Dalam penyalurannya, kekeliruan yang terjadi pada malam itu biasanya adalah memasukkan salah satu asnaf yang bukan daripada bagian asnaf itu, menambah di dalam asnaf penerima zakat yang bukan bagian dari mereka. Siapa itu? Anak yatim dan janda. Sebenarnya zakat fitrah itu penerimanya adalah fakir dan miskin. Ada hadis yang lebih spesifik menyebutkan hal itu. Tu'matan lil masakin, kata Rasulullah, atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah itu sebagai bentuk pemberi makan untuk orang-orang miskin. Seperti itu. Tapi sebahagian ulama yang lain menyatakan bahwa seluruh asnaf yang 8 itu berhak. Tapi oleh sebagian pengurus masjid di daerah lah barangkali, atau mungkin juga di kota, memasukkan 2 golongan lagi, ya, ini janda dan anak yatim. Hanya gara-gara janda, statusnya sebagai janda dan statusnya sebagai anak yatim dimasukkan ke dalam orang yang yang berhak menerima zakat. Ini tentu adalah kekeliruan. Jadi yang menjadi patokan dalam menyalurkan zakat fitrah itu, ya, dia miskin atau tidak. Itu seharusnya, jangan janda atau bukan. Begitu. Oke, kalau jandanya kaya ya. Tapi kalau jandanya memang betul-betul miskin, ya, nah, dia berarti bukan karena jandanya, karena miskinnya. Karena miskinnya seharusnya. Anak yatim kan juga begitu. Anak yatim dia hanya diberi karena miskinnya. Anak Jadi yatim bukan ada, tapi warisannya banyak. Bisa jadi anak yatim tapi hartanya berlimpah. Bahkan anak yatim pun yang mempunyai harta yang mencapai nisab dan sudah terkena wajib zakat harus dikeluarkan oleh walinya zakat dari harta yang dimiliki anak yatim itu. Makanya dalam hal mengurus anak yatim dan hartanya seseorang juga dianjurkan untuk mengembangkan harta anak yatim itu supaya nggak dimakan oleh zakat. Seperti itu, dikelola sehingga nanti ketika anak yatim itu menjadi dewasa, dia ambil hartanya sudah tidak berkurang. Berarti ini catatan juga ya, anak yatim yang memang hartanya mampu berarti harus mengeluarkan zakat fitrah. Wajib juga, dikeluarkan zakat dari hartanya itu. Kemudian sebenarnya akhir pembayaran zakat fitrah itu sampai kapan sih, Ustaz? Sampai sebelum takbiratul ihram untuk sholat Id. Berarti habis subuh Selama belum masih dilaksanakan bisa, ya? sholat Id, maka
masih terbentang waktu untuk membayar zakat fitrah. Nah, catatan, bila mana masjid-masjid sudah menutup pintu untuk Iya. menyalurkannya, maka kaum muslimin perlu tahu siapa itu yang berhak menerima zakat. Baik, Berilah langsung, Iya. tidak apa-apa. Boleh Ustaz ya? Boleh. Oh. Nah, itu lebih disukai. Oke. Itu lebih disukai. Berilah langsung. Dan lebih utama apabila kita memberi kepada kerabat, Oh, kita akan mendapatkan pahala sedekah dan mendapatkan pahala silaturahim. silaturahmi. Tapi orang-orang yang tidak wajib kita nafkahi loh. Kalau orang tua misalnya Ustaz. Kalau orang tua itu adalah wajib kita nafkahi, Iya. maka tidak disalurkan kepada mereka. Baik. Tapi kalau misalkan seorang istri kaya raya, Ah, ah. sedangkan suaminya miskin, bisa jadi. Hal ini pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian istrinya ini bertanya kepada sang suami, kemana sebaiknya harta ini ku salur, zakat ini ku berikan? Kata Ibnu Mas'ud, aku lebih berhak untuk mendapatkan zakat itu. Maka kemudian istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan suaminya. Ini menyangka bahwasanya dia yang paling berhak untuk mendapatkan zakat dari hartaku. Iya. Maka Rasulullah membenarkan. Oh. Benar, apa yang dikatakan suamimu itu benar. Iya. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi misalkan kita pun punya saudara, kerabat yang kita tahu keadaannya dia miskin, maka lebih afdal kita menyalurkan zakat fitrah kita itu kepada kerabat oke, kita. Oh, Itu lebih gitu afdal. Ustaz ya. Iya. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih Ustaz, sebenarnya yang menjadi tanggungan kita itu sebenarnya siapa-siapa aja Ustaz? Yang wajib kita tanggung. Iya. Ya, orang yang membutuhkan kita di dalam keluarga kita, terutama istri dan anak. Iya. Iya kan? Jadi nggak sah kita ngasih zakat kepada anak. Enggak boleh karena dia adalah tanggungan kita. Iya. Justru kita harus membayarkan zakat fitrah anak kita. Oh. Kita mengeluarkan zakat semua orang yang kita tanggung. Iya. Seperti Oke, itu. oke. Nanti kalau bapaknya ngasih ke anak, nanti balik lagi anak ngasih ke bapak. Ya, jadi akan terjadi perputaran di situ sebenarnya. Jadi enggak boleh ya. Orang yang wajib dalam tanggungan kita itu tidak berhak ya? berhak menerima zakat dari kita. Oke. Nah, jadi begitu. Ya, harus kita pahami ternyata batasnya itu sampai takbiratul ihram Iya. ya bacakan oleh imam. Oke. saat sholat. Dan Kalau lebih sudah lebih itu afdol berarti itu sudah tidak boleh lagi. dikasih langsung Ustaz ya. Ya. Lebih afdolnya itu gimana itu? Misalkan ada panitia nih, Aha. udah wanti-wanti nih, mungkin beberapa hari sebelum malam takbiran, ini kami dari panitia zakat gini gitu kan, membuka layanan. Kira-kira yang paling afdol apa kita mengikuti atau kita tahu Yang lebih nih afdal gitu? langsung. Langsung. ya. Afdal itu langsung kita berikan, ya kan? Karena juga di ini nih di badan amil panitia dia karena dia bukan badan yang tetap ya. Iya. Setiap tahun berganti. Jadi panitia ya. Panitianya itu apalagi ya kita tahulah. Ya itu tadi seperti yang saya bilang. Iya. Perlu disuluh. Baik. Mereka itu panitia-panitia itu perlu disuluh. Bahkan sebagian orang menjadikannya proyek. Iya. Berebut menjadi amil zakat atau panitia zakat pada malam itu. Iya. Karena mereka tahu banyak harta yang akan terkumpul pada malam itu. Akhirnya banyak yang demen. Padahal Iya, itu adalah harta yang dikumpulkan di jalan Allah yang harus disalurkan kepada mustahik-mustahiknya. Iya. Itu harus Tapi terkadang hati-hati. Sat, ada juga nih Sat ya. Ini kan sudah dibagikan oleh panitia. Nah, ternyata setelah itu ada lagi yang menyusul ingin membayar zakat Sat. Ke panitia. Iya, oleh panitia. Akhirnya ditampung oleh panitia dan kemudian karena mungkin di desanya itu sudah rata dikasih Sat. Akhirnya pun zakat tadi disalurkan untuk masjid, pembangunan masjid. Nah, ini apakah diperbolehkan Sat? Tidak boleh. Karena jelas dia zakat itu harus disalurkan kemana sudah jelas. Ke fakir miskin. Ya kan sudah jelas di penyalurannya kemana harusnya sudah jelas. Nah kalau kita selewengkan maka kita telah membuat sesuatu yang tidak diperintahkan Allah. Baik. Seperti itu. Berarti dikasih lagi. Jadi begini, bahkan kalau ada satu asnaf saja Iya. dari 8 itu, misalkan cuma ada satu orang miskin, Iya. semua harta yang terkumpul kasihkan dia, kan dia jadi nggak miskin lagi. Iya, betul. Ya kan? Kadang-kadang sebagian orang berpikir hanya untuk melepaskan
rasa lapar untuk sehari 2 hari saja Iya, diberi iya, bantuan iya, atau iya. zakatnya itu. Cukup nih misalkan Ah, udah ada 5 kilo dan gitu ya. sebagian orang, sebagian tempat itu berpikir harus dibagi rata gitu. Iya. Padahal belum tentu semuanya juga berhak menerima zakat itu. Akhirnya nenek-nenek jompo yang sudah tidak ada lagi yang menanggung kehidupannya mendapatkan nanti dari zakat fitrah itu paling cuma 3 kilo beras. Iya. Dah ditambah uang di dalam amplopnya itu cuman sekitar ya hitungannya nggak sampai 200.000 barangkali sudah, dan itu tidak mencukupi apa kebutuhannya setiap hari dalam beberapa waktu ke depan gitu. Iya. Nah ini cara berpikirnya sebenarnya, nah itu tadi saya bilang sebenarnya perlu diedukasi para panitia ini tadi. Betul ya. Oke. Kita kan diminta untuk mengentaskan kemiskinan, Iya. mengangkat derajat saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Tapi banyak orang yang berpikir dengan membantu sedikit saja Iya. sudah melakukan segalanya. Ya. Masya Allah. Nah itu tadi beberapa kesalahan juga ya Iya. terkait zakat fitrah ya. Dan sekarang mungkin kita akan lanjut lagi di kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Syawal. Oke. Ketika mungkin pas paginya nih. Paginya banyak orang yang tidak melaksanakan sholat id Id, karena ya. beranggapan sholat id itu kan sunnah. Sunnah Nah, gitu ya. menurut Ustadz gimana nih Ustadz? Iya, kalau orang memang dia sunnah, bukan fardu, Ya. bukan fardu. Tapi dia adalah ibadah yang sangat besar dan sangat dianjurkan. Tentu tidak melaksanakan sholat id bersama kaum muslimin ini adalah menyelisihi sunnah. Dan ancamannya ya cukup buruk lah, ya, karena dianggap menyelisihi sunnah dengan sengaja, bahkan itu sunnahnya yang sudah maklum, ya, tidaklah melakukan hal itu kecuali orang-orang yang lemah imannya. Ibadah yang hanya setahun sekali dia sanggup pun meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah tapi segelintir orang lah saya rasa. Semalas-malasnya orang melaksanakan sholat waktu, Iya. kayaknya kalau sholat hari raya dia datang juga. Ada lah. ya. Iya. Adalah seperti itu. Terkadang ibu-ibu Ustadz ya ada nih di beberapa Iya. daerah yang katanya karena punya anak bayi lah, inilah itulah susah lah. Ini bagaimana nih Ustadz? Nah ini juga saya bukan mengatakan ini mukhalafat atau pelanggaran ya, tapi ini adalah kejahilan. Sebenarnya kaum wanita saat hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, baik wanita haid yang berhalangan, mereka dianjurkan untuk hadir ke lapangan bersama kaum mukminat Iya. yang lain, meskipun mereka tidak melaksanakan sholat. Iya. Oh, jadi ikut kumpul aja. Ikut Ikut berkumpul ya? berkumpul, mendengarkan khutbah di sana, iya, seperti itu. Oh. Iya. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah. tidak menganjurkan untuk bersolek dan menggunakan wewangian. Oke. Silahkan keluar, dianjurkan. Oke. Justru malah dianjurkan Iya. wanita-wanita yang berhalangan pun ikut. Oke. Akan tetapi jangan sampai memakai wewangian dan jangan bersolek. Justru malah bersolek ini pula yang menjadi tren. Oke. Kalau sudah hari raya, kalau enggak warna pink bajunya tak sedap. Enggak hari raya. Kalau ya. enggak warna apa namanya ya, pink yang agak kilat-kilat itu telekungnya, mukenahnya, tak pergi dia ke masjid. Kalau enggak yang hak tinggi sepatunya atau sendalnya, enggak pede dia ke masjid. Masya Allah. Atau ke musalla. Ini namanya tabarruj, mengumbar perhiasan. Iya. Ya, ini kesalahan ini terjadi pada kaum wanita umumnya. Tapi kalau kaum laki-laki justru malah sederhana saja kebanyakannya, walaupun ada. Wanita pula yang makin repot. Wah, ini Ya Ustadz, nampaknya waktu kita sudah habis nih Ustadz. Terasa ya. Dan masih banyak lagi beberapa kesalahan-kesalahan yang Iya. terjadi di bulan Iya, Syawal. yang Mungkin insya Allah nanti akan perlu lanjut kita lagi. bahas lagi ya di Insya Allah. lanjutannya. Ya. Ya, dan terima sahabat. kasih kepada seluruh sahabat keluarga muslim ya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Amin. tentunya kita bisa menerapkannya
Dan Seperti kita itu. ucapkan terima kasih pula kepada Al Ustadz yang telah hadir di studio di hari ini. Iya. Syukran saja, jazakallah khairan. Wa iyyakum jazakumullah Baik, khairan. Masya Allah. Ya, dan kita closing nampaknya. Iya, Harus. harus nih ya. Karena waktu kita udah habis karena Betul. setelah ini ada program lain lagi ya. Oke, Nah, baik. begitu. Saya Fatur Rahman. Dan saya Mas Slamet. Pamit undur diri dari hadapan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.